Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya lagi, Reza, mata kuliah sama Peraturan dan Perundangan Utama Kesehatan atau PPUK. Setelah pertemuan minggu lalu, ya, sesi keempat atau pertemuan keempat mengenai amandemen, kali ini pertemuan kelima atau sesi kelima ini langsung akan membicarakan mengenai implementasinya Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 45 di kondisi lapangan, terutama di bidang kesehatan itu sendiri, ya. Oke. Hukum kesehatan. Baik, ini sebagai pengantarnya, hukum kesehatan. Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan pelayanan kesehatan. Hal tersebut menyangkut hak dan kewajiban menerima pelayanan kesehatan baik perorangan dan lapisan masyarakat, maupun dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya, organisasinya, sarana, standar pelayanan medik, dan lain-lain. Ya, ini yang dijelaskan atau isi dari hukum kesehatan itu sendiri. Baik, selanjutnya pasal 27 UUD 45. Di sini disebutkan bahwa ayat 1, segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal-pasal ini secara umum membahas mengenai kedudukan setiap warga negara, ya. Jelas di pasal 27 ini semuanya kedudukan setiap warga negara. Kedudukan setiap warga negara di depan hukum dan pemerintahan, hak sebagai warga negara, serta kewajiban yang harus dilakukan sebagai seorang warga negara, ya. Baik. Pasal 27 dari 45, yang satu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, ya. Baik. Selanjutnya, ini di pasal 34 sudah bicara mengenai kesejahteraan nih, ya. Pasal 34 di UUD 45, setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, ini udah berbunyi mengenai kesehatan, bahwa kesehatan itu adalah hak, ya, hak, ya, hak setiap orang. Di pasal 34 UUD 45 ini disebutkan. Selanjutnya, yang kedua, setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama untuk guna mencapai persamaan dan keadilan. Yang ketiga, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Keempat, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, ya. Itu pasal 34 UUD 45. Selanjutnya, nah ini pasal 28 amandemen 2. Oke. Satu, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, ya. Kalau yang tadi 34 ini sekarang jadi 28, ya. Yang kedua, setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ketiga, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Keempat, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun, ya. Itu amandemen kedua nih, ya.
Baik, amandemen keempat pasal 34, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ketiga, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, yang decent gitu ya. Keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang tentunya. Ini amandemen keempat ya. Oke, selanjutnya Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kementerian Kesehatan dipimpin oleh Menteri Kesehatan. Kementerian Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, ya, tentunya di bidang kesehatan itu sendiri, ya, baik kebijakan, peraturan, perundangan, ya, keputusan, ya. Baik, selanjutnya pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan nasional diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan pada periode 2015 sampai 2019 adalah program Indonesia Sehat ya, dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan tentunya dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Ya, jadi selain meningkatkan derajat kesehatan, status gizi melalui upaya kesehatan ya dan pemberdayaan masyarakat yang didukung. Jangan lupa di sini juga didukung dengan perlindungan finansial. Jadi secara finansial juga eh, eh, setiap orang atau masyarakat harus diperhatikan ya. Jadi jangan membebani masyarakat. Baik, terima kasih. Di sini ada beberapa amandemennya, tolong dipelajari lagi mengenai isi amandemen tersebut dari amandemen 1, 2, 3, dan 4 ya. Ini memang saya hanya tulisnya amandemen 2 dan 4, tapi tolong mahasiswa ikut mencari apa isi amandemen dari keseluruhan amandemen yang pernah terjadi pada UUD 1945 ya. Terutama yang saya belum tuliskan di sini amandemen 1 dan 3. Oke. Ya, ini memang yang lebih saya titik beratkan di sini memang yang berhubungan secara langsung kepada kesejahteraan maupun kepada kesehatan ya. Karena memang membicarakan di sini mengenai kesehatan, Kementerian Kesehatan dan bidang kesehatan itu sendiri ya. Jadi titip itu untuk dipelajari secara keseluruhan amandemen yang pernah terjadi di UUD 45 itu apa ya, sebagai tugas di luar e-learning ya, di dalam pembelajaran online ini. Oke. Terima kasih. Ini referensinya. Referensinya semua masih mengacu kepada bukan buku wajar, tetapi kitab-kitab Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini ada kitab amandemen 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang tadi saya minta tolong di mahasiswa mencari dan mempelajari lagi, dan saya harapkan bisa men-share mengenai tugasnya ini ya, ke amandemen 1, 2, 3, dan 4 secara keseluruhan di forum diskusi di e-learning ya. Referensi selanjutnya dia adalah kitab-kitab undang-undang PMK ya. Terus ada lagi di sini ada beberapa dari ada link ya, link yang menarik mengenai perundang-undangan, peraturan perundang-undangan ya. Ada Kemkes juga, ada pengantar administrasi kesehatan, ada sistem kesehatan, ada Horizon Baru Kesehatan Masyarakat di Indonesia, penerbit Reni Kacita ini memang salah satu penerbit yang memang aktif di bidang kesehatan.
merubah kebijakan publik, dan sakit pemiskinan dan MDG, Millennial Development Goals. Baik, sampai sini saya tutup. Sampai pertemuan berikutnya minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.